Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Effendi. Nama saya Tengku Rizka Sahada. Perkenalkan, nama saya Fieta Liasari Novnaboro Lumban Gaul. Saya Saidah Hasibuan. Saya Fenina Rahayu. Namaku Habib Atmani dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang hakikat bahasa dan fungsi bahasa. Selamat menyaksikan. Bahasa adalah kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Lalu ada hakikat bahasa, yaitu intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Terdapat 11 hakikat bahasa. Yang pertama yaitu bahasa bervariasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki banyak bahasa. Di Indonesia sendiri terdapat banyak suku dan bangsa, dan setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing, seperti bahasa Ocu, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lainnya. Bahasa seseorang terpelajar dengan seorang di pasar pasti akan berbeda. Namun, itulah yang membuat Indonesia menjadi indah. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem artinya bahasa terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang konkret, yaitu sebuah sepeda. Sebuah sepeda dapat berfungsi kalau unsur atau komponennya seperti roda, rantai, kemudi dan sebagainya tersusun sesuai dengan pola atau tempatnya. Kalau komponennya tidak terletak pada tempat yang seharusnya, meskipun secara keseluruhannya tampaknya utuh, maka sepeda itu tidak dapat berfungsi karena susunannya tidak membentuk sebuah sistem. Selanjutnya, bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai lambang yaitu lambang atau simbol. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satu satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Jadi, kata sebagai satuan bahasa itu disebut lambang. Bahasa adalah bunyi atau bahasa berupa bunyi. Bunyi yang dimaksud dalam bahasa disebut juga dengan speech sound atau satuan bunyi. Nah, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetiknya diamati sebagai fon dan yang di dalam fonemik sebagai fonem. Nah, yang keduanya ini dibahas dalam bidang linguistik. Contohnya seperti bunyi teriakan, bersin, batu. Lalu yang berikutnya, bahasa itu bermakna atau bahasa itu berupa makna. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna itu di dalam bahasa berupa satuan-satuan bahasa yang berwujud seperti morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan juga wacana. Nah, semua itu memiliki makna. Makna tersebut berada pada tingkatan linguistik yang berbeda. Nah, maka jenisnya pun berbeda. Lalu makna berkenaan dengan morfem dan kata disebut dengan makna leksikal. Yang berkenaan dengan frase, klausa, dan kalimat, nah itu disebut dengan gramatikal. Lalu yang berkenaan dengan wacana disebut dengan makna pragmatik atau makna konteks. Di sini saya mengambil contoh dari makna gramatikal pada proses komposisi yang pada kata dasar sate dan lontong. Nah, di sini apabila digabungkan maka akan menjadi kata sate lontong. Pada makna ini akan menimbulkan makna gramatikal yang artinya sate bercampur lontong. Yang keenam, bahasa itu bersifat arbitrer. Nah, kata arbitrer dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang diwujudkan dengan bunyi itu dengan pengertian yang dilambangkannya. Jadi, bahasa bisa muncul tanpa adanya hubungan logis dengan yang dilambangkannya. Contohnya, lambang pohon didefinisikan sebagai tumbuhan yang besar dan keras. Tetapi, masyarakat Arab tidak melambangkannya dengan sebutan pohon, melainkan syajarotun.
Dan yang ketujuh, bahasa itu bersifat konvensional, artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan masyarakat pemilik bahasa. Contohnya, suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat bekerja dilambangkan dengan bunyi perkantoran maupun kantor. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat produktif. Bahasa itu dikatakan bersifat produktif meskipun unsur-unsur itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu terdapat di luar satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Dengan arti singkat, bahasa menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Keproduktifan bahasa Indonesia dapat kita lihat dari jumlah yang bisa kita buat. Dengan kosakata yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berjumlah 60.000 kosakata, bisa kita membuat jumlah kalimat yang mungkin jumlahnya puluhan juta banyaknya. Contoh, dari beberapa huruf kita bisa menciptakan beberapa kosakata. Dari beberapa kosakata tercipta banyak beberapa kalimat yang berbeda. 9. Bahasa itu bersifat unik. Bahasa itu dikatakan bersifat unik karena memiliki ciri khas tersendiri yang mungkin tidak dimiliki bahasa lain. Ciri khas tersebut menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Kalau makna suatu kata dalam kalimat memberikan tekanan, maka makna kata tersebut tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Contoh dalam kalimat, dia menangkap ayam. Tekanan diberikan kepada dia, maka makna kalimat itu adalah bahwa dia yang melakukan, bukan orang lain. Dan apabila tekanan itu diberikan kepada kata menangkap, maka yang dia lakukan adalah menangkap, bukan mengurung ataupun menyembelih. Apabila tekanan diberikan kepada kata ayam, maka yang ditangkap adalah ayam, bukan tikus ataupun kucing. Fungsi bahasa itu bersifat unik adalah untuk mempermudah mempelajarinya dan membedakan dengan bahasa yang lain. Yang ke-10 yaitu bahasa bersifat universal. Artinya, alangkah banyak bahasa di dunia ini, namun ada ciri-ciri yang sama di antara semua bahasa itu. Ciri yang paling umum adalah bahwa bahasa itu terdiri dari huruf vokal dan konsonan. Contohnya adalah bahasa Indonesia sendiri. Kata lain dari universal adalah menyeluruh. Selanjutnya yang ke-11 yaitu bahasa bersifat dinamis. Artinya, bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Karena keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat, kegiatan manusia selalu berubah, maka bahasa ikut berubah menjadi tidak tetap atau disebut dengan dinamis. Adapun contohnya ialah dahulu hanya dikenal kata sulit, selanjutnya berkembang menjadi kata sukar dan lain sebagainya. Fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, maksud atau tujuan, dan pikiran kepada orang lain. Kedua, sebagai alat mengekspresikan diri, yaitu bahasa sebagai alat untuk menunjukkan identitas diri. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Maksudnya, sebagai alat penyesuaian diri atau adaptasi diri dalam bersosialisasi ataupun terhadap lingkungan. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Maksudnya, bahasa digunakan untuk mengontrol kegiatan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada fungsi tambahan bahasa. Yang pertama, lebih mengenal kemampuan diri. Maksudnya, dari cara komunikasi seseorang, kita dapat mengetahui kemampuan orang tersebut dalam berbahasa. Yang kedua, lebih memahami orang lain. Maksudnya, bahasa sebagai sarana memahami orang lain untuk menjamin efektivitas kita dalam berkomunikasi dengan orang tersebut. Fungsi yang ketiga, belajar mengamati dunia
bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Nah, maksudnya, dengan bahasa kita bisa mengamati keadaan dunia dengan dapat menambah wawasan seputar dunia dan lingkungan, supaya kita tahu dampak atau fenomena apa yang terjadi di dunia dan di lingkungan kita sekarang. Lalu yang keempat, mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, terarah, dan logis. Dengan bahasa, kita bisa mengembangkan proses berpikir kita dengan menggunakan bahasa yang jelas, runtut, dan mengarah ke hal yang seharusnya, serta dapat diterima oleh akal pikiran. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dan menarik. Dengan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari dan pandai berbahasa, maka kita bisa mempengaruhi orang lain dan mengajak orang lain masuk ke dalam cerita yang kita bicarakan, sehingga mereka paham dan mengerti apa yang kita bicarakan. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang hakikat dan fungsi bahasa. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.